Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Lor yang telah datang ke rumah sakit menggunakan taksi. Supir taksi berkata kepada Lor, "Nona, kenapa sendirian ke rumah sakit? Mau aku bantu menghubungi keluargamu?" Lor menanggapi, "Terima kasih, aku bisa sendiri." Tiba-tiba, taksi yang ditumpangi oleh Lor ditabrak oleh sebuah mobil, sehingga supir taksi langsung marah. "Kalian bisa mengemudi tidak sih? Kenapa tidak melambat saat masuk ke parkiran?" Ucapnya sembari berteriak kesal. Kemudian tampak ada beberapa mobil yang berhenti di depan rumah sakit tersebut. Tampak orang-orang yang keluar dari mobil tersebut terlihat tidak biasa. Lor yang melihat mereka tampak terkejut. Dalam pikiran Lor, mereka bukan orang-orang baik. Mereka seharusnya tidak datang untukku kan? Kemudian salah seorang di antara mereka tampak sedang dipegang. Orang tersebut berkata kepada Lor, "Maaf Nona, para pengawal ini adalah orang-orang kasar. Mereka sudah membuatmu takut." Mendengar hal itu, Lor kemudian menanggapi, "Tidak apa-apa." Lor yang melihat mereka memasuki rumah sakit berpikir, orang-orang ini tampak seperti pengawal, tapi rasanya lebih mirip tentara bayaran bengis. Tingkah laku mereka seperti sedang menyandera orang tua itu. Saat resepsionis melihat orang tersebut, dia lalu menyapa, "Selamat pagi Profesor Bruno." Pria yang tampaknya merupakan Profesor Bruno. Dia melepaskan diri dari pegangan orang-orang tersebut. Dia lalu berteriak, "Cepat telepon polisi. Mereka adalah teroris." Sontak, orang yang memegang Profesor Bruno, yang merupakan seorang teroris, lalu memukul Profesor Bruno. Pria yang botak yang tampaknya merupakan pemimpin teroris itu berkata, "Semuanya tiarap, yang bergerak akan mati." Ucapnya sembari menodongkan sebuah pistol. Dan tampak di antara kerumunan itu, terdapat Lori yang sedang tiarap. Cerita kemudian berpindah di kantor Stephen. Stephen yang sedang rapat mendapat sebuah telepon. "Tuan Stephen, rumah sakit Kasih Kudus diserang teroris. Mereka menyandera ratusan orang. Nyonya juga ada di sana." Stephen yang mendengar jika istrinya juga berada di tempat tersebut, sontak sangat terkejut. Tampak orang yang menelepon Stephen adalah kepala pelayan Jordi. Dalam pikiran Stephen, selama aku rapat, dia malah disandera oleh teroris. Bocah ini benar-benar pembuat onar. Setelah itu, Stephen langsung mengakhiri rapat. "Aku masih ada urusan, hari ini sampai di sini saja. Tess, ikut aku." Beberapa saat kemudian, berpindah di rumah kediaman Guntoro. Tampak Stephen dan asistennya yang sedang berada di ruang rahasia bawah tanah kediaman Guntoro. Stephen yang sedang memegang sebuah pistol berkata, "Siapapun yang menyinggung orang-orang di negara kita akan dihukum." Dengan sikap hormat, asisten Stephen menanggapi, "Baik Jenderal." Kembali di rumah sakit Kasih Kudus, tampak beberapa polisi telah mengepung tempat tersebut. Salah seorang polisi berteriak, "Orang-orang di dalam, kalian sudah dikepung. Angkat tangan kalian." Sedangkan pemimpin teroris yang mendengar ultimatum tersebut mengatakan kepada anggotanya untuk memperlihatkan kekuatan yang mereka miliki. Seseorang dari mereka kemudian mengeluarkan sebuah senjata nuklir. Lor yang melihat itu sontak sangat terkejut. Dalam pikiran Lor, itu adalah senjata nuklir. Jika meledak, semua orang dalam radius 30 km akan mati. Pemimpin teroris lalu menodongkan senjata ke kepala Profesor Bruno. "Profesor Bruno, sekarang bisakah Anda membawa kami ke laboratorium untuk mengambil barang?" tanya pemimpin teroris. Mendengar pertanyaan tersebut, Profesor Bruno lalu berbalik meludahi wajah teroris tersebut. Dengan marah, Profesor Bruno berkata, "Ini adalah hasil penelitian negara antrika kami. Sampai mati pun tidak akan kuberikan padamu." Mendengar tanggapan Profesor Bruno, pemimpin teroris lalu mengatakan, "Kalau begitu, pikirkanlah baik-baik. Setiap menit akan ada satu orang yang mati karenamu." Dia lalu mengambil seorang sandera, dan sandera yang diambilnya adalah Nona Lor.
Sembari menodongkan pistol ke kepala Lord, pemimpin teroris berkata, "Kamu masih punya 30 detik untuk berpikir." Sedangkan Lord yang sedang dijadikan sandera berpikir. Di dalam aula hotelnya ada 8 teroris. Mereka ada di segala arah. Satu-satunya kesempatan adalah menangkap anak buahnya terlebih dahulu baru ketuanya. Dan tampak pemimpin teroris yang siap menarik pelatuk pistol. Sedangkan Lord juga bersiap apabila kemungkinan terburuk akan terjadi. Namun sebelum itu terjadi, Profesor Bruno langsung menghentikan pemimpin teroris tersebut. "Lepaskan, jangan bunuh dia. Akan kuberikan pada kalian." Mendengar tawaran Profesor, teroris itu lalu menyuruh Profesor untuk memimpin jalan sembari dia yang terus menyandera Lord berpindah di ruang laboratorium Profesor Bruno. Profesor Bruno kemudian berkata kepada teroris, "Lepaskan dulu sandarannya. Kalau tidak, akan kuhancurkan penelitian ini. Kalian tidak akan bisa mendapatkannya." Mendengar perkataan Profesor, pemimpin teroris lalu kembali menodongkan senjata kepada Lord sembari mengatakan, "Profesor Bruno, kamu tidak berhak bernegosiasi. Cepat serahkan Semesta 1. Kamu tidak hanya bisa menyelamatkannya, tapi juga semua sandera." Lord yang mendengar perkataan pemimpin teroris tersebut berpikir, setelah laboratorium ilegal di Samudra Pasifik dihancurkan, bukankah Semesta 1 juga ikut hancur? Kenapa Profesor masih mempunyai benda seperti itu? Setelah itu, Profesor Bruno lalu mengetik sandi untuk membuka berangkas penyimpanan penelitian. Semesta pertama kemudian memberikannya kepada teroris itu. Setelah menerimanya, pemimpin teroris lalu menyuruh anggotanya untuk mengurus Lord. Lord yang mendengar perintah itu berpikir, benar saja, teroris memang tidak mempunyai moral. Setelah berpikir seperti itu, Lord kemudian mengambil sebuah tindakan. Dia segera bermanuver untuk mengambil sebuah pecahan botol dan langsung menyerang salah satu teroris dengan sangat cepat. Teroris yang tidak dapat merespon harus merelakan dirinya menjadi korban keganasan dari Lord. Para teroris yang melihat kejadian tersebut sontak sangat terkejut dan tidak menyangka. Gawat, wanita ini kuat sekali. Lord kemudian mengambil senjata teroris yang telah dia bunuh, kemudian menggunakannya untuk menembak teroris yang lain. Dan tembakan Lord itu langsung mengenai kepala dari salah satu teroris. Setelah menjatuhkan salah satu teroris, Lord kemudian langsung bersembunyi untuk menghindari tembakan balasan. Melihat kejadian itu, membuat pemimpin teroris sangat murka. "Apakah kau cari mati?" ucapnya sembari menembak membabi buta. Dia lalu mengambil sebuah pisau dari dalam sepatunya. Dia lalu mendekat untuk membunuh Lord. Lord yang menyadari pergerakan tersebut berkata, "Kalian kerajaan Nil yang terkenal dalam bertarung jarak dekat. Kebetulan aku ingin mempelajarinya." Lord kemudian juga mengambil sebuah pisau dari sepatu seorang teroris yang telah dia kalahkan. Pemimpin teroris yang melihat Lord mengambil pisau bertanya, "Sebenarnya kamu siapa? Badan Keamanan Nasional, Intelijen Militer, tentara bayarankah?" Mendengar pertanyaan itu, dengan santai Lord menjawab, "Aku datang hanya untuk memeriksa kehamilanku, tapi kalian malah mau membunuhku. Dari seluruh departemen kebidanan rumah sakit kerajaan, kau pilihlah yang mana saja, bukakan harga. Jangan ikut campur dengan urusan ini," ucap pemimpin teroris. Namun Lord menanggapi dengan tertawa, "Apa kau pernah dengar kalimat ini? Siapapun yang menyinggung orang-orang di negara kami, harus dihukum walaupun mereka jauh. Terlebih lagi kau ada di hadapanku." Setelah mendengar perkataan Lord, pemimpin teroris lalu berlari untuk menyerang Luara. "Kau adalah orang resmi dari negara Antrika." Serangan pisau yang dilancarkannya kepada Lord, namun masih dapat dihindari dengan mudah oleh Lord. Namun tendangan yang diarahkan ke perut Lord tidak dapat dihindarinya, sehingga Lord harus memegang perutnya karena kesakitan. Dengan tatapan tajam, Lord berkata kepada teroris, "Kalau terjadi sesuatu dengan anak di perutku, akan kubuat kalian membayarnya dengan nyawa." Setelah mengucapkan itu, Lord kemudian menghilang dari hadapan teroris tersebut. Hal itu membuat sang teroris terkejut karena kecepatan gerak yang dimiliki Lord. Lord kemudian langsung berpindah ke belakang teroris sembari mengikatkan tali ke leher sang teroris. "Bukankah kamu mau tahu siapa aku? Rekanmu memanggilku Julia." Sontak pemimpin teroris yang mengetahui jika itu adalah Lord sontak sangat terkejut. "Ternyata kamu."
Namun belum sempat dia menyelesaikan ucapannya, dia sudah dibunuh oleh Lord dengan sebuah tali yang berada di lehernya. Setelah membunuh teroris, Lord kemudian bertanya kepada Profesor Brownlow, "Kenapa kamu bisa mempunyai semesta satu?" Dengan sedikit gemetar, Profesor Brownlow melihat Lord sembari mengatakan, "Aku tidak akan mengatakannya. Kau bunuh saja aku." Mendengar tanggapan tersebut, Lord lalu mendekati Profesor dan berkata, "Aku tidak akan membunuhmu. Aku dari Badan Keamanan Negara. Penelitian Semesta Satu adalah penelitian milikmu sendiri, atau ada pendukung di belakangnya?" Namun Profesor hanya diam dan tidak menanggapi. Lord kemudian melanjutkan, "Aku adalah anak perempuan Profesor Yanto. Namaku Maria Sementa." Mendengar itu, Profesor menanggapi, "Kenapa aku harus percaya kamu? Aku tidak pernah dengar Profesor Yanto mempunyai anak perempuan." Lord kemudian menjelaskan kepada Profesor Brownlow, "Walaupun orang tuaku memilih menjadi dokter di pedesaan, tapi dulu kami pernah tinggal di area villa penelitian kerajaan sebelumnya. Pada saat itu, Profesor Choki adalah tetangga kami. Dia sangat suka bunga pini hijau. Profesor Bradley juga tinggal di dekat kami. Dia mempunyai seekor kucing bernama Snowy. Juga ada Bobby, kami adalah teman semasa kecil." Setelah mendengar penjelasan Lord, Profesor Brownlow berpikir, semua nama yang dia sebutkan adalah nama-nama ilmuwan penting. Mereka dilindungi ketat oleh negara. Bahkan organisasi mata-mata pun sulit untuk berhubungan dengan mereka. Profesor Brownlow lalu bertanya, "Apakah kamu benar-benar putri Profesor Yanto?" Menanggapi pertanyaan Profesor, Lord kemudian berkata, "Kalau kamu tidak percaya, aku bisa membawamu menemui Profesor Choki untuk membuktikannya." 25 tahun yang lalu, sebuah pesawat luar angkasa jatuh di puncak Gunung Desa Gulika, Provinsi Las. Badan Keamanan Negara menemukan ramuan misterius di pesawat itu. Inilah awal mulanya terdapat Semesta Satu. Profesor Brownlow, yang mendengar penjelasan Lord berkata, "Penelitian kami menemukan Semesta Satu mempunyai kemampuan transformasi genetik yang kuat. Setelah orang disuntik ramuan ini, kecerdasan mereka akan mencapai puncak. Fisiknya juga meningkat pesat." Dalam pikiran Profesor Brownlow. Namun dalam sebuah eksperimen, Semesta Satu bermutasi. Subjek eksperimen berubah menjadi zombie ganas dan haus darah. "Aku berusaha keras keluar dari krisis itu." Lord kemudian menanggapi, "Sejak itu, negara memerintahkan pemusnahan semua sampel. Orang tuaku kelelahan secara fisik dan mental, memutuskan kembali ke pedesaan untuk memulihkan diri. Tapi beberapa obat yang ada di tanganku bukan Semesta Satu. Ini sel regenerasi yang kuteliti sendiri berdasarkan teori," ucap Profesor Brownlow. Lord lalu kembali bertanya, "Kalau begitu, kenapa teroris ini mengambil risiko tinggi untuk merebutnya?" Dengan wajah yang muram, Profesor Brownlow mengatakan, "Di dunia ini ada banyak orang berkuasa yang ingin hidup abadi. Mungkin ada yang sudah hampir mati dan ingin mencoba cara terakhir." Lord yang mendengar tanggapan Profesor berkata, "Benar, di kehidupan ini, semuanya terlihat sepele, seperti diriku." Lord kemudian mengingat kembali pengalamannya. Ketika baru ditemukan oleh orang tua angkatnya, anak ini menderita kelumpuhan otak. Dia sekarang dalam bahaya. Bagaimana kalau kita coba mengambil risiko, pakai Semesta Satu untuk menyelamatkannya? Lord juga mengingat ketika dia juara. 1 mil ramuan itu mengubah dari anak cacat menjadi seorang jenius. Fisikku juga berkembang pesat. Sembari memegang perutnya, Lord berpikir, genetikku berbeda dengan semua orang di muka bumi ini. Akankah anakku nanti? Sedangkan Profesor Brownlow yang melihat Lord akan keluar dari ruangan itu, mencoba untuk menghentikannya. Terorisnya masih di depan. "Bahaya kalau kau keluar sekarang," Lord lalu berkata kepada Profesor. "Dari kecil sampai dewasa, guruku selalu mengajariku. Melindungi negara ini adalah tanggung jawabku. Walau sekarang sudah pensiun, aku tetap tidak bisa melupakan sumpah yang pernah kuucapkan." Lord lalu membuka kode brankas milik Profesor Brownlow dan mengambil ramuan penelitian. "Maaf Profesor Brownlow, tidak peduli yang kau katakan benar atau tidak, aku tetap harus mengambil 1 ramuan ini." Setelah itu, berpindah di ruang ganti. Tampak Lord yang telah kembali menyamar menjadi Julia untuk melancarkan aksinya. Lord berpikir, agar tidak ketahuan, lebih aman kalau aku menyamar. Dari luar ruangan,
terdengar langkah kaki seseorang. Lord yang mendengar itu berpikir, siapa itu? Teroris atau orang pemerintahan? Mendengar suara adalah kebiasaan veteran yang terbiasa menyelinap. Lord kemudian membuka pintu dan melemparkan pisau ke arah orang tersebut. Lord kemudian melancarkan sebuah tendangan, namun masih dapat dihindari. Bahkan kakinya harus ditangkap oleh orang tersebut. Hal itu membuat Lord hampir terjatuh. Dia lalu mengarahkan pisau ke leher orang itu, sedangkan dirinya sendiri harus ditodong sebuah pistol di kepalanya. Lord lalu bertanya, "Kau dari departemen mana?" Setelah menjawab pertanyaan Lord, pria tersebut juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Lord. Setelah itu, Lord yang menyadari jika orang itu adalah Raja Iblis, sontak sangat terkejut. Raja Iblis yang juga menyadari jika itu adalah Julie, dia lalu menyimpan pistolnya. Sedangkan Lord harus memberi hormat kepada Raja Iblis sebagai komandan. Raja Iblis kemudian berkata kepada Julie, "Kau kesini untuk mencuri semesta satu. Barang berbahaya seperti itu tidak boleh ada di dunia ini." Mendengar perkataan Raja Iblis, dengan panik Julie berpikir, "Kalaupun aku mau melakukan sesuatu dengan semesta satu, aku hanya ingin menyelamatkan diri sendiri agar bisa hidup dengan baik. Siapa yang mau mati?" Raja Iblis kembali mengatakan, "Cepat tinggalkan rumah sakit ini. Kalau tidak, kau tanggung sendiri akibatnya." "Komandan, saya bertanggung jawab untuk melindungi keamanan rakyat negara Afrika," ucapnya dengan tegas. Setelah mendengar perkataan Julie, Raja Iblis lalu memberikan sebuah pistol kepada Julia sembari mengatakan, "Kalau begitu, dengarkan perintahku. Mendapatkan senjata nuklir adalah tujuan utama misi ini. Lakukan semaksimal mungkin untuk keamanan para sandera." Kemudian salah satu dari pasukan Raja Iblis datang melapor, "Komandan, semua pengawal di luar sudah dikalahkan. Sampai sekarang jejak Nyonya masih belum ditemukan." Julia yang mendengar itu berpikir, "Nyonya, Raja Iblis sudah menikah. Jati ini untuk menyelamatkan istrinya." Sedangkan Raja Iblis mengatakan kepada anggotanya, "Nanti saja dibahas, selesaikan dulu masalah senjata nuklir. Semuanya ganti baju, 5 menit lagi kita berkumpul." Beberapa saat kemudian, tampak para pasukan itu yang telah berkumpul kembali setelah mengganti pakaian. Raja Iblis yang melihat Julie berkata, "Apa guru tidak pernah mengajarimu untuk memperhatikan perubahan tubuh saat menyamar? Aku beri 1 menit untuk menyelesaikan masalahmu." Julie yang mendengar perkataan Raja Iblis menjawab, "Aku sudah berusaha keras untuk membungkus dadaku, tapi bentuk tubuhku tidak bisa diubah," ucapnya dengan raut wajah yang malu-malu. Raja Iblis lalu mengatakan dengan tegas, "Lepaskan pakaian dalamnya, pasti bisa." Mendengar itu, Julie lalu bergegas untuk kembali ke ruang ganti. Setelah melepaskan pakaian dalamnya, Julie berpikir, "Sekarang, aku tahu kenapa dia dipanggil Raja Iblis. Dia benar-benar tidak punya perasaan." Beberapa saat kemudian, Raja Iblis lalu memberikan instruksi kepada bawahannya, "Lone Wolf, kau urus musuh di kiri. Fox Hunter, kau urus musuh di kanan. Julie, kau ikut aku merebut senjata nuklir dan menghentikan ledakannya dengan segala cara jika diperlukan." Setelah itu, mereka lalu memasuki ruangan di mana sandera sedang ditahan. Teroris yang mengira jika itu adalah pemimpinnya berkata, "Ketua, apakah kamu sudah mendapatkan barangnya?" Namun dia yang menyadari jika itu bukan ketuanya langsung memperingatkan, "Ini bukan ketua, mereka adalah tentara. Waspadalah." Raja Iblis kemudian menembakkan pistolnya ke arah teroris, sehingga teroris itu harus menemui malaikat munkar. Namun salah satu teroris yang berhasil menghindari peluru langsung mendekati salah satu sandera. Sembari menodongkan pistol kepada sandera, teroris itu berkata, "Mundur, kalau kalian menyerang, akan kuledakkan senjata nuklirnya." Sembari mengarahkan senjata kepada sang teroris, Raja Iblis menanggapi, "Berarti kamu bunuh diri." Teroris kemudian bertanya, "Kalian sebenarnya siapa?" Dalam pikiran teroris, kenapa kuat sekali? Juga tidak peduli sanderanya hidup atau mati. Dia lalu berkata, Kau jangan ke sini. Semua sandera ini adalah orang-orang kaya dan berpengaruh. Kalau melangkah lebih dekat lagi, akan kubunuh mereka." Namun Raja Iblis sama sekali tidak peduli dengan ancaman sang teroris dan terus berjalan mendekat. Teroris yang semakin panik,
kemudian mengarahkan pistolnya kepada sandera lainnya. Namun itu harus menjadi bumerang, karena tangannya langsung ditembak. Setelah itu, Raja Iblis lalu menggunakan pisau untuk menyerang sang teroris tepat di lehernya. Sebelum bertemu malaikat munkar, teroris itu bertanya, Kalian sebenarnya siapa? Kita tidak bermusuhan. Kenapa kalian merusak hal baikku?" Sembari menancapkan pisau ke leher teroris itu, Raja Iblis berkata, "Kita tidak bermusuhan. Kenapa menyandera istriku?" Setelah membunuh semua teroris, Julie kemudian melapor, "Komandan, seluruh teroris sudah dikalahkan. Walaupun sandera ada yang terluka, tetapi semuanya masih hidup." Julie lalu mengambil sebuah benda dari salah satu teroris. Dia lalu menyerahkannya kepada Raja Iblis. "Benda ini akan ditangani oleh Departemen Militermu. Tidak perlu mengingat jasaku. Anggap tidak pernah bertemu denganku." Beberapa saat kemudian, tampak Raja Iblis yang memperlihatkan foto kepada para sandera. Apa ada yang pernah melihat orang ini? Sedangkan Julie yang melihat itu berpikir, foto layar seharusnya istri Raja Iblis. Orang seperti apa yang bisa menikah dengannya? Apa aku mengintip sedikit saja? Raja Iblis yang menyadari jika Julie memperhatikannya langsung bertanya, "Apakah kamu sangat penasaran?" Dengan cukup canggung, Julie menanggapi, Tidak, aku sedikit pun tidak penasaran." Setelah itu, Julia berbalik pergi sembari berpikir, Raja Iblis sekarang sudah pensiun. Pasti dia melindungi istrinya dengan baik. Kalau aku mengetahuinya, mungkin dia akan membunuhku. Sedangkan di sisi Raja Iblis yang sedang memperlihatkan foto Lor, sandera itu berkata, dia dibawa pergi bersama Profesor Bruno. Kelihatannya mereka ke laboratorium untuk mengambil hasil penelitian. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Raja Iblis lalu mempersiapkan senjatanya dan berkata kepada bawahannya, "Kalian urus masalah ini, aku mau menyelamatkan istriku." Di sisi lain, Julie yang telah merubah penyamarannya kembali menjadi Lord berpikir, lagi pula masalah teroris sudah diselesaikan. Aku kembali saja menjadi ibu hamil biasa yang menunggu pertolongan. Berpindah di laboratorium, tampak Lori yang kembali ke tempat itu membuat Profesor Bruno terkejut. Profesor Bruno lalu bertanya, Kau kenapa kembali lagi?" Sembari duduk di depan Profesor Bruno, Lord kemudian berkata kepada Profesor, "Aku siapa?" Profesor kemudian menjawab, "Kau adalah Maria Sementa, putri Profesor Yanto, agen dari Badan Keamanan Negara Julia." Mendengar tanggapan Profesor, Lord menggeleng-gelangkan kepala sembari mengatakan, "Aku cuma gadis biasa, teroris menyanderaku untuk mengancamku, tapi dihabisi oleh seorang wanita paruhbaya yang tiba-tiba muncul. Begini kejadiannya, mengerti? Aku mengerti. Ternyata kau ingin menyembunyikan identitasmu ya?" Setelah itu, Lord meminta Profesor Bruno untuk menjelaskan tentang ramuan yang diciptakannya. Profesor kemudian menjelaskan, "Inspirasi penelitianku berasal dari semesta. Pertama, tapi benar-benar berbeda dari semesta. Pertama, perkembangan dunia medis terbatas. Hal-hal seperti semesta 1, yang dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati tidak ada di bumi." Mendengar penjelasan itu, Lord lalu bertanya, "Jadi penyerangan ini hanya salah paham?" "Sejujurnya, awalnya aku hanya seorang murid yang tidak pernah melihat semesta 1. Aku juga tidak tahu kenapa. Seperti ada orang yang menaruh ide itu di kepalaku." Lord yang telah mendengar penjelasan Profesor Bruno berpikir, Profesor Bruno hanya mengikuti penelitian itu sebagai murid, dan karena hasil penelitiannya sendiri, malah menimbulkan bahaya seperti ini. Jadi orang tuaku, saat itu turun hujan besar, jalan di pegunungan sulit dilalui. Rem truk besar blang dan terjadilah kecelakaan itu. Saat itu, aku sedang menjalani misi di luar negeri. Semua rekan kerjaku dari grup Tigan diutus untuk menyelidiki masalahnya. Tapi hasil yang didapat adalah memang benar itu kecelakaan. Aku percaya dengan kemampuan rekanku. Jadi aku harus menerima kenyataan kecelakaan ini. Tapi sekarang, sepertinya kejadian ini agak aneh. Sementara itu, dari luar ruangan terdengar langkah kaki dari Raja Iblis. Lord yang mendengar itu, dia lalu berkata kepada Profesor Bruno, "Profesor, aku sangat takut. Aku hanya ingin melakukan pemeriksaan. Kenapa bisa sampai begini?" Ucapnya sembari berpura-pura menangis. Sedangkan Profesor Bruno yang mendengar itu langsung membatu.
Dalam pikiran Profesor, kenapa ekspresinya bisa berubah secepat itu? Ketika Lord berbalik melihat Raja Iblis, dia berpikir, untuk apa Raja Iblis datang ke sini? Aku benar-benar tidak bisa menghindarinya. Raja Iblis yang melihat Lord, langsung saja berlari untuk memeluknya. Baguslah kalau kamu tidak apa-apa. Lord yang dipeluk, segera mendorong Raja Iblis menjauh. Tuan, sepertinya kamu salah orang. Raja Iblis menjawab, maaf, aku hilang kendali. Lord pun menanggapi jika itu tidak apa-apa. Raja Iblis lalu berkata, kupikir semua sandera sudah mati. Baguslah kalau masih ada yang hidup. Lord yang mendengar itu berpikir, sungguh tidak terduga. Raja Iblis ternyata memiliki sisi baik seperti ini. Raja Iblis yang melihat beberapa teroris telah mati bertanya, ada apa ini? Siapa yang membunuh terorisnya? Profesor Bruno lalu menjawab sesuai instruksi Lord sebelumnya. Julie dari Badan Keamanan Negara. Sedangkan Lord melanjutkan, kakak itu yang menyelamatkan kami. Setelah itu, Raja Iblis lalu berkata kepada Lord, masih bisa berjalan, aku bawa kamu keluar. Sementara itu, polisi tiba-tiba masuk ke ruangan itu dan bertanya tentang mereka. Raja Iblis yang mendapat pertanyaan itu, dia lalu mengeluarkan sebuah token sembari mengatakan, Komandan Legio ke-9 Hispana. Setelah mengetahui itu, mereka lalu berkata, Komandan, tolong instruksinya. Raja Iblis lalu memberikan instruksi, lindungi Profesor Bruno dan hasil penelitiannya. Gadis ini terluka, aku akan membawanya berobat. Sedangkan Lord yang diangkat oleh Raja Iblis berpikir, tak kusangka, aku akan digendong oleh Raja Iblis dalam hidupku. Sedangkan Profesor Bruno yang melihat jika ada darah di pakaian Lord berkata, cepat cari dokter, perempuan ini hamil. Pendarahan hebat sangat berbahaya. Mendengar perkataan Profesor, Raja Iblis lalu berkata kepada Lord, bertahan sedikit lagi ya, pasti akan baik-baik saja. Lord yang tampak panik berpikir, karena awal pendarahannya tidak banyak, makanya aku berani melawan teroris. Jelas-jelas masalahnya sudah selesai. Kenapa tiba-tiba Jetty lepas kendali begini? Semesta satu mengubah ganatiku. Dan anak dengan Stephen Guntoro ini mungkin satu-satunya anak dalam hidupku. Kalau sampai keguguran, aku harus bagaimana? Bertahan sedikit lagi, ucap Raja Iblis. Sedangkan dokter yang telah datang dengan sigap menghampiri mereka. Setelah itu, tampak Raja Iblis yang telah melepaskan penyamarannya dan kembali menjadi Stephen. Tampak Stephen yang sedang menunggu di depan ruangan ICU. Dalam pikiran Stephen, saat aku kecil, aku disuntik paksa dengan semesta satu untuk mengubah ganatiku. Aku seharusnya tidak memiliki keturunan dalam hidupku. Tidak boleh terjadi apapun pada bayi dalam kandungan ini. Sementara itu, asisten Stephen melapor, Komandan, yang dibawa para teroris itu bukan senjata nuklir, melainkan hanya senjata biokimia biasa. Pasukan Departemen Anti Kimia sudah mengurusnya. Menanggapi laporan itu, Stephen berkata, aku tahu para teroris itu kemungkinan hanya menggertak. Bahan nuklir hanya ada di tangan beberapa orang. Tidak ada yang sebodoh itu menentang negara Amerika secara terbuka. Beberapa saat kemudian, masih di ruangan ICU, tampak dokter yang telah keluar langsung ditanya oleh Stephen. Dokter, bagaimana keadaan Lord? Sembari menyerahkan laporan medis, dokter itu menanggapi, geger otak ringan, pukulan hebat di perut, dan tanda-tanda pendarahan hebat. Stephen lalu bertanya, bagaimana dengan anaknya? Dokter yang mendengar tentang anak berkata, anak, tidak ada anak. Stephen yang mendengar jika tidak ada anak berpikir, anakku sudah tiada. Teroris ini tidak hanya melakukan kejahatan di negara Amerika, mereka juga membunuh anakku. Stephen yang sangat marah lalu berkata kepada asistennya, cari tahu tentang orang-orang ini. Aku mau seluruh organisasi mereka hilang dari muka bumi ini. Baik Komandan, mereka adalah musuh bebuyutan kelompok tentara kita. Tidak akan ada satupun dari bajingan itu yang tersisa. Sementara itu, tampak Lori yang belum sadarkan diri sedang dipindahkan oleh perawat rumah sakit. Stephen yang melihat Lore di bawah tampak sangat panik dan memanggil Laura. Beberapa saat kemudian, tampak Lori yang telah sadar. Dia yang melihat Stephen berkata, Tuan Stephen, kenapa kamu datang? Stephen yang melihat Lord sudah sadar menanggapi.
Kamu sudah seperti ini, mungkinkah aku tidak datang? Sebenarnya hanya masalah kecil, hanya luka luar. Tapi anaknya sudah tidak ada, ucap Lord. Dengan berbesar hati, Stephen mengatakan, tidak apa-apa, kita masih bisa punya anak lagi. Kamu pulihkan dulu tubuhmu. Lord yang mendengar tanggapan, Stephen berpikir, kelihatannya dia pikir aku mengalami keguguran. Lord kemudian mengatakan, tapi aku dari awal tidak pernah hamil. Stephen yang mendengar pernyataan Lord, sontak sangat terkejut. Lord lalu melanjutkan, dokter tidak menemukan adanya janin. Pendarahannya dikarenakan menstruasiku. Semua data menyatakan bahwa aku tidak hamil. Sedangkan Stephen yang mendengar itu hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, seorang perawat masuk dan mengatakan, Lord betul, darah Anda positif selama pemeriksaan kehamilan terakhir Anda. Kemungkinan disebabkan oleh hormon estrogen yang abnormal, menunjukkan reaksi kehamilan palsu. Setelah itu, Stephen beranjak dari duduknya sembari mengatakan, kamu istirahatlah, aku akan kembali. Lord yang mendengar itu berkata, sungguh menakutkan, apa dia akan menghajar orang? Berpindah di luar ruangan, tampak Stephen yang sedang menelepon dengan marah. Kau bahkan tidak bisa mengecek kehamilan dengan benar. Maaf komandan, genetik nyonya berbeda dengan orang biasa. Saya juga baru tahu kehamilan palsu nyonya. Setelah Anda memberitahu saya bersalah. Saya bersedia dihukum komandan, ucap dokter dengan gemetar ketakutan. Dengan kesal, Stephen mengatakan, tidak berguna. Dokter gadungan, dasar sampah. Dokter lalu mengatakan, komandan, saya jamin genetik Anda dan nyonya sangat cocok. Selama terus berusaha, 3 tahun lagi pasti Anda akan menggendong. Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Stephen langsung membentaknya dan menyuruhnya untuk diam. Berpindah di ruangan Lord dirawat. Tampak Stephen yang membawa komputer berkata, kamu yakin mau mendaftar di Universitas Seoul? Menanggapi pertanyaan Stephen, Lord mengatakan, kamu sekarang masih memikirkan hal ini? Bukankah sekarang kamu seharusnya mencari pengacara untuk membahas perceraian kita? Aku tahu, kamu menikahiku supaya nama anakmu bisa tercantum di kartu keluarga. Bagaimanapun juga, orang biasa sepertiku tidak akan bisa menduduki posisi Nyonya Guntoro. Jangan khawatir, aku tidak akan meminta uangmu sepeser pun. Kalau kamu mau cerai, kita bisa tanda tangan persetujuan cerai sekarang. Mendengar semua itu, langsung saja Stephen mengatakan jika dia tidak mau bercerai. Lord lalu mengatakan, bukankah kita pura-pura menikah demi anak? Sekarang anaknya sudah tidak ada, jadi ayo bercerai. Sontak, perkataan itu membuat Stephen menjadi marah. Dia lalu mendekat kepada Lord sembari mengatakan, Lord, ingatanmu sangat buruk ya. Kenapa kamu selalu tidak ingat perkataanku? Lord lalu bertanya, kamu bilang apa? Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Stephen langsung saja mendekat dan mencium bibir Lord. Sembari mencium bibir Lord, Stephen berpikir, gadis terkutuk ini membuatku menghabiskan sepanjang hari dalam ketakutan. Berani-beraninya dia minta bercerai. Setelah melepaskan ciumannya, Stephen kemudian berkata kepada Lord, sejak aku setuju menikah denganmu, aku menetapkan bahwa kau selamanya adalah istriku. Walau sekarang tidak punya anak, aku tetap tidak akan menceraikanmu. Tapi aku baru berumur 20 tahun, baru masuk kuliah. Aku tidak sempat menikmati masa pacaran dan masa mudaku. Pernikahan masih terlalu jauh untukku, ucap Lord. Stephen lalu bertanya, jadi apa maksudmu? Dengan mantap Lord mengatakan jika dia ingin bercerai. Mendengar itu, Stephen langsung berdiri dan mengatakan kepada Lord, Lord, kamu tidak punya perasaan. Setelah itu dia pergi meninggalkan Lord. Lord yang melihat kepergian Stephen berpikir, Tuan Stephen adalah pria yang sangat menawan. Tapi menikah di umur 20 tahun, bukanlah kehidupan yang kuinginkan. Pernikahan ini harus diakhiri. Biaya ruang VIP di rumah sakit ini setiap harinya pasti ratusan juta. Kalau ku kembalikan uangnya, pasti dia nggak mau. Aku hanya bisa keluar rumah sakit lebih dulu. Berpindah di luar rumah sakit, tampak Lord yang menghentikan sebuah taksi. Dia lalu pergi dengan taksi tersebut. Lord kemudian mengirim sebuah pesan kepada Stephen, Tuan Stephen, aku nggak mau minta apa-apa setelah kita bercerai.
Tolong carikan pengacara untuk menyiapkan surat cerai kita. Sampai ketemu di kantor sipil. Berpindah pada Stephen. Tampak dia yang menerima pesan Lord mengatakan jika istrinya telah kabur. Kembali pada Lord, tampak dia yang telah turun dari taksi. Dalam pikiran Lord, untung saja aku dulu membeli rumah 3 kamar ini. Lebih dari cukup untuk aku seorang. Beberapa saat kemudian, tampak Lord yang sedang makan di dalam rumahnya berkata, untuk merayakan awal kehidupan yang baru, mari makan hotpot dulu dan hangatkan rumah. Sementara itu, di luar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Lord. Lord yang mendengar itu berkata, siapa yang datang jam segini? Setelah Lord membuka pintu, tampak seorang laki-laki yang merupakan bintang papan atas di dunia hiburan bernama Daniel Mahoto, putra kedua keluarga Mahoto. Dia berkata, di bawah tadi kulihat ada orang mirip kamu. Tidak kusangka betulan kamu. Kamu lagi apa di sini? Lord yang melihat jika itu adalah kakak keduanya, langsung saja menutup pintu kembali sembari mengatakan, apa urusannya denganmu? Daniel yang mencoba menahan pintu mengatakan, sikap macam apa itu? Berani-beraninya kabur dari rumah. Kembali kamu. Bukankah ibu bilang kamu sudah setuju menikah dengan keluarga Iskandar? Ini rumah pernikahan yang disiapkan keluarga Iskandar untukmu. Dengan tatapan tajam, Lord mengatakan, dasar selebriti ini, apa aku memiliki hubungan dengan keluarga Mahoto kalian? Gak usah tanya terlalu banyak. Daniel yang mendengar tanggapan Lord berkata, kalau bukan karena kamu adikku, aku gak akan peduli kamu hidup atau mati. Setiap hari hanya bisa mempermalukan dan menyusahkan orang saja. Mendengar ucapan kakaknya, membuat Lord cukup kesal. Sini kalau mau balas dendam. Jangan bilang aku menindasmu ya. Hal itu langsung membuat Daniel ketakutan. Apalagi sebelumnya sudah pernah dipukul oleh Lord. Aku ini kakakmu. Benar-benar gak ada sopan santunnya. Tiba-tiba ponsel Daniel berdering. Saat mengangkat telepon, Daniel mengatakan, sudah berapa lama ini? Belum bisa menghubungi Sally. Aku mau dia menulis lirik dan membuat lagu untukku. Biar dia menentukan harga yang dia mau. Setelah itu, dia berteriak kepada Lord, lain kali akan kubalas kamu. Ucapnya sembari pergi meninggalkan Lord. Setelah kakaknya pergi, Lord kemudian menutup pintu rumahnya. Dalam pikiran Lord, Sally bukannya nama samaranku di internet untuk menulis lirik dan membuat lagu. Tak kusangka, Daniel sedang susah payah mencariku untuk membuat lagu. Kemudian Lord kembali melanjutkan makannya yang sempat terganggu. Dari luar, Daniel kelihatan seperti aktor papan atas. Namun kenyataannya, beberapa tahun ini dia tidak punya karya yang menonjol. Tapi apa hubungannya denganku? Sementara itu, kembali sebuah ketukan di pintu Lord. Lord yang mendengar itu berkata, apakah Daniel kembali lagi? Saat Lord membuka pintu, tampak yang datang bukanlah Daniel melainkan Stephen. Tuan Stephen, kenapa Tuan kesini? Menurutmu, kau benar-benar pintar bersembunyi ya? Kai ini tidak tahu apa statusmu ya? Istri mana yang tiba-tiba langsung meminta bercerai? Ucap Stephen dengan tatapan tajam. Lord kemudian menanggapi, tetapi saat di rumah sakit, aku sudah mengatakannya secara jelas. Stephen lalu mengatakan, kau pikir menikah itu main-main? Tentu tidak. Masalahnya adalah kita menikah karena anak. Kalau tidak punya anak, maka kita harus bercerai. Bukankah begitu? Stephen yang mendengar pernyataan Lord berpikir, sudahlah, gadis ini baru umur 20 tahun. Masih setengah bocah. Gak ada gunanya berbicara dengannya soal tanggung jawab dalam pernikahan. Dia gak akan ngerti. Stephen lalu berkata kepada Lord, bereskan barangmu. Ikut aku pulang. Mendengar itu, Lord langsung saja menolaknya. Gak mau, kita sudah mau bercerai. Gak pantas kalau aku tinggal di rumahmu. Stephen yang sudah tidak mau berdebat lagi, langsung saja maju dan memegang Lord, kemudian mengangkatnya untuk dibawa pulang. Sontak Lord mengatakan, kau mau apa? Tuan Stephen, bisa kita bicarakan baik-baik. Aku rasa ada kesalahpahaman di antara kita. Namun Stephen tidak menanggapi dan terus mengangkat Lord untuk masuk ke dalam mobil untuk pulang. Saat sampai di rumah Stephen, Lord kembali berkata, aku nggak mau tinggal di sini lagi. Tuan Stephen, lepaskan aku bisa jalan sendiri. Setelah sampai di kamar, Stephen langsung saja melemparkan Lord ke atas kasur. Setelah itu,
Stephen melonggarkan dasinya sembari mengatakan, "Merangkak ke sana." Sedangkan Lore yang mendengar ucapan Stephen berkata, "Aku nggak mau bokongku dipukul," ucapnya sembari menggalang-galengkan kepala. Namun Stephen tidak peduli dan langsung memukul pantat Lore. Sembari memukul pantat Lore, Stephen mengatakan, memutuskan bercerai dan pergi dari rumah dengan keputusan sendiri. "Bukankah sudah seharusnya dipukul?" Dengan kesakitan, Lore mencoba mengatakan, "Aku nggak salah. Aku sudah sebesar ini. Kenapa masih harus dipukul bokongku? Aku istrimu, bukan anakmu." Sembari terus memukul pantat Lore, Stephen menanggapi, "Masih mau bercerai? Laki-laki di keluarga Guntoro hanya kehilangan pasangan, bukan bercerai. Kau pikir keluarga Guntoro siapa? Kamu bisa sembarangan datang dan pergi semaumu?" Sementara Stephen masih memukul Lore, pintu tiba-tiba dibuka. Tampak kakak David yang datang dengan marah. "Dasar bocah nakal, apalagi yang kau lakukan? Kalau baik-baik saja, kenapa istrimu mau bercerai denganmu?" Sembari memukul Stephen dengan tongkat, kakak David melanjutkan, 8 generasi di keluarga Guntoro semuanya tidak ada yang berpendidikan tinggi. Sudah susah-susah menikahi seseorang yang berpendidikan. Kamu malah mau membuatnya kabur ya? Dan tampak Lore yang mencoba untuk menghentikan kakak David memukul Stephen. "Pak Guntoro, ini hanya salah paham. Sebenarnya aku nggak hamil. Itu kehamilan palsu." Kakak David yang mendengar pernyataan Lore sontak sangat terkejut. "Kenapa bisa begini? Aku pikir keluarga Guntoro akhirnya memiliki penerus." Namun sebelum kakak David menyelesaikan perkataannya, dia keburu terkena serangan jantung dan pingsan. Melihat kakeknya pingsan, segera Stephen menyuruh untuk cepat memanggil ambulans. Tidak lama kemudian, ambulans pun datang. Sedangkan Lore yang melihat kakak David tidak sadarkan diri bergumam, "Maaf Pak Guntoro." Berpindah di ruangan ICU, tampak dokter yang telah keluar mengatakan, "Pak Guntoro pernah menjalani operasi ring jantung. Kondisi hatinya juga tidak terlalu bagus. Yang terpenting jangan membuatnya marah. Kalian sebisa mungkin mengikuti kemauannya. Kalau tidak, akibatnya sulit dibayangkan." Sedangkan kakak David yang masih syok berkata, "Tidak ada lagi, semua sudah hilang. Aku pikir Tuhan kasihan padaku, tapi ternyata hanya kegembiraan yang sia-sia." Stephen yang telah datang melihat kakeknya berkata, "Aku sudah melakukan tes darah untuk memeriksa kemungkinan genetikku dan Lore. Kecocokan genetik kami mencapai 99,9%. Kami bisa punya anak." Mendengar itu, kakek David sontak bertanya. Stephen kemudian mengatakan, "Benar, genetik Lore juga nggak biasa." Kakek David yang mendengar itu langsung saja mengatakan, "Kalau begitu kenapa diam di sini? Cepat pulang buat anak." Dengan frustasi, Stephen menanggapi, "Lore, dia mau bercerai." Mendengar itu, membuat kakek David semakin kesal kepada Stephen. "Bercerai apanya? Kalau kita nggak bisa mempertahankan hatinya, maka pertahankan orangnya. Apa nggak bisa mempertahankannya dengan uang? Beritahu Lore, nggak peduli laki-laki atau perempuan. Kalau dia bisa melahirkan anak, kita beri 2 triliun. Mendengar saran dari kakeknya, Stephen mengatakan, "Tapi Lore nggak suka uang." Kakek David yang juga sudah mulai frustasi bertanya, "Kalau begitu, bagaimana menurutmu?" Dengan tersenyum tipis, Stephen mengatakan, "Tentu saja buat dia nggak bisa bercerai." Beberapa saat kemudian, tampak kakek David yang berkata kepada Lore, "Anak baik, hidup kakek sudah tidak lama lagi. Janji padaku ya, hidup dengan baik bersama Stephen. Jangan berpikir mau bercerai lagi." Sembari memegang dadanya yang sakit, kakek David melanjutkan, "Aduh, sakit, tidak bisa lagi. Jantungku, aku mungkin akan segera mati. Janji dengan kakak nggak akan bercerai. Kalau nggak, aku nggak akan mati dengan tenang." Di sisi lain, perawat yang mendengar itu berkata kepada Lore, "Sudah sampai begini, kenapa masih nggak berjanji? Kalian anak muda benar-benar membuat orang tua khawatir." Setelah mendengar semua itu, dengan cukup terpaksa, Lore mengatakan, "Baik, aku nggak akan bercerai, aku janji padamu." Setelah Lore pergi, kakek David kemudian membaringkan kepalanya dengan tersenyum puas. "Anak nakal, demi mempertahankan istrimu, aku sampai harus akting mati-matian. Kau harus berusaha
Cepatlah lahirkan anak. Oke lanjut. Cerita kemudian berpindah memperlihatkan Stephen dan Laura yang keluar dari rumah sakit. Laura yang mengikuti Stephen dari belakang berkata, "Demi kesehatan kakek, aku memutuskan sementara nggak bercerai denganmu. Tapi suami istri hanya sebutan saja. Nggak ada masalah perasaan dan keuangan yang terlibat. Aku bisa tetap tinggal di rumah keluarga Guntoro. Tapi aku akan membayar uang sewa dan biaya hidup." Menanggapi ucapan Laura, Stephen mengatakan, "Nggak perlu. Kau pura-pura jadi istriku untuk menenangkan kakek. Aku berkewajiban menyediakan lingkungan yang sesuai untukmu." Menanggapi hal tersebut, Laura mengatakan, "Oke, aku anggap kamu menyediakan tempat tinggal dan makanan atas kerjaanku." Sedangkan Stephen yang mendengar perkataan Laura berpikir, pola pikir bocah ini benar-benar tidak biasa. Oke lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.